Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada dinasti politik genre baru. Gibran diperkirakan lebih kuat dari keturunan Bung Karno. Sosok putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, belakangan memang sukses menyita perhatian publik. Sempat dihantam dengan isu dinasti politik, sosok yang belum lama nyemplung sebagai kader PDIP itu mampu meraih kemenangan di pilihan wali kota Solo berdasarkan dengan hasil hitung cepat atau real count. Melihat manuver Gibran, aktivis Haris Ruslimoti memprediksi keberadaan Gibran ini bisa menjadi ancaman di internal PDIP. Gibran Rakabuming sebagai dinasti politik genre baru berpotensi sangat kuat untuk menyaingi dan juga mengalahkan Puan Maharani sebagai pemimpin sayap nasionalis dalam 2 tahun ke depan. Begitu kata Haris Ruslimoti di akun Twitternya pada hari Selasa 15 Desember kemarin. Puan sendiri juga belakangan digadang-gadang sebagai penerus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDIP yang kini duduk sebagai Ketua DPR RI ini pun bahkan dijagokan untuk bersanding dengan Prabowo Subianto untuk pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Namun demikian, bila melihat keberadaan Gibran mampu unggul di Pilkada Solo yang juga berstatus sebagai pendatang baru di perpolitikan, Haris Rusli melihat ada kekuatan baru yang diyakini bisa menggoyang Terah Soekarno. Gibran diperkirakan lebih kuat dari seluruh dinasti keturunan Bung Karno. Bukan begitu, Sob? Tandas Haris Rusli. Selain dari Terah Soekarno, ternyata dinasti politik Jokowi diperkirakan juga lebih kuat dari SBY dengan AHY. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti juga menilai dinasti politik yang dibangun oleh Joko Widodo jauh lebih kuat daripada dinasti-dinasti politik lainnya. Pernyataan ini merespon rencana putra sulung dari Jokowi, Gibran Rakabuming yang telah maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020 kemarin. Tak hanya itu, menantu Jokowi Bobi Nasution juga berencana bertarung pada pemilihan wali kota Medan. Saya pikir dinasti politik Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan dengan dinasti yang lain. Begitu kata Ray. Ray mengaku tak bisa dipungkiri bahwa Gibran dan Bobi memiliki keistimewaan dalam mencalonkan diri saat pilkada, sebab keduanya memiliki hubungan darah yang sangat kuat dengan Jokowi. Menurut Ray lagi, jika tak ada hubungan darah belum tentu keduanya Menurut Ray, jika tak ada hubungan darah, belum tentu keduanya juga punya keistimewaan mengikuti pilkada. Dinasti politik itu kian kuat karena saat ini Presiden Jokowi pun juga masih menjabat. Bukan tidak mungkin jika Gibran dan Bobi memanfaatkan popularitas kepala negara, apalagi keduanya tidak memiliki jejak karir politik. Beda cerita kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden lalu mendorong anaknya atau membiarkan mereka terlibat dalam politik. Ditambah dengan faktanya Gibran maupun Bobi enggak punya karir politik yang boleh disebut menumpang pada popularitas Jokowi. Ia juga mengatakan, pencalonan Gibran dan Bobi pada pilkada sekarang ini berbeda dengan pencalonan putra Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, pada pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Sebab saat itu SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Pencalonan Gibran dan Bobi disebutkan merupakan konflik dinastinya dari semua variabel. Pertama, tentang hubungan darah, sedang menjabat, tidak punya basis politik dan menangguk keuntungan dari popularitas bapaknya. Seperti diketahui bahwa sejumlah hasil perhitungan cepat lembaga survei telah menunjukkan Gibran diperkirakan mendulang suara lebih dari 80% di Solo, Jawa Tengah. Sementara untuk di Medan, Sumatera Utara, Bobi telah diperkirakan unggul dengan lebih dari 50% suara. Data partisipasi pemilih juga belum dipublikasikan. Baik Gibran dan Bobi yang diusung oleh PDIP sama-sama menggeser kader PDIP yang awalnya diunggulkan untuk posisi calon wali kota. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan, sejarah umum Pilkada 2020 menunjukkan dinasti politik yang menguat juga tercermin dari pencalonan Gibran dan juga Bobi. Namun, seorang peneliti lembaga survei menyebut keberhasilan Gibran dan Bobi belum bisa dianggap sebagai dinasti politik karena tak meliputi relasi di legislatif ataupun juga yudikatif.
Media asing tampol dan soroti dinasti politik putra Jokowi di Pilkada. Sebut saingannya orang tidak jelas. Majunya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Indonesia Joko Widodo, ke kancah pemilihan kepala daerah atau pilkada, rupanya juga ikut dibahas oleh media internasional Reuters. Dalam artikel yang dimuat pada hari Kamis 19 November kemarin, Reuters menyebut putra sulung presiden itu melawan saingan yang tidak jelas, sehingga diharapkan berhasil merebut jabatan wali kota Surakarta, jabatan yang pernah dipegang oleh ayahnya. Namun majunya Gibran Rakabuming Raka menimbulkan kecurigaan bahwa presiden sedang membentuk dinasti baru untuk menyikut elit lama Indonesia. Dilansir dari Reuters, Jokowi dianggap sebagai orang luar saat terpilih pada tahun 2014. Pasalnya ia tidak terkait dengan keluarga berpengaruh yang mendominasi pemerintahan, bisnis, ataupun militer di tanah air. Meskipun Jokowi telah memimpin selama 6 tahun, beberapa kroni era Soeharto tetap berkuasa lebih dari 2 dekade setelah reformasi demokrasi di Indonesia. Jokowi pun membantah tudingan soal dinasti baru ini. Setiap orang di Indonesia punya hak politik. Saya tidak pernah mengarahkan anak-anak saya. Ini adalah kompetisi. Anda bisa menang atau kalah. Dalihnya kepada Reuters pekan lalu. Gibran pun lantas menjadi pendatang baru politik yang berkerabat dengan orang berpengaruh di negara terbesar Asia Tenggara ini. Meski dibantah oleh Jokowi, para analis mengatakan politik di Indonesia semakin menjadi urusan keluarga. Menurut penelitian dari Yos Kenawas, kandidat PhD bidang ilmu politik di Universitas Northwestern Illinois, tahun ini ada 146 kandidat dinasti. Pada Pilkada 2015 yang lalu, padahal jumlahnya hanya 52. Tak hanya putra presiden, menantu presiden, putri wakil presiden, dan keponakan menteri pertahanan pun juga ikut mencalonkan diri. Tidak tanggung-tanggung, di satu daerah pemilihan di pinggiran ibu kota Jakarta, 3 calonnya adalah kandidat dinasti. Demokrasi hanya memfasilitasi segelintir orang untuk mengakses kekuasaan. Begitu keluh Titi Anggraini dari Perludem, kelompok pengawas pilkada. Namun, pencalonan Gibran ternyata juga menuai suara sumbang. Meskipun ia maju di kampung halaman presiden, salah satu duri yang mengganjalnya adalah seorang aktivis bernama Halim Hadi. 2 tahun lalu saat kerabat mantan wakil presiden mencalonkan diri dalam pilkada di Sulawesi, Halim memulai kampanye kotak kosong. Ia mendorong masyarakat agar memilih kotak kosong yang ada di surat suara. Tak disangka, kotak kosong itulah yang menang. Tahun ini, saat putra presiden maju didukung koalisi 9 parpol dan tidak memiliki lawan, pria 69 tahun ini kembali menghidupkan kampanye itu. Dalam konteks politik modern, kotak kosong ini pertanda ada yang salah. Begitu ungkapnya. Pada akhirnya, hanya beberapa jam tersisa sebelum pendaftaran ditutup, pada 6 September, seorang kandidat saingan muncul. Komisi Pilkada menjelaskan bahwa Bagio Wahyono, seorang penjahit berusia 59 tahun, telah mendaftarkan pencalonannya tahun lalu. Namun keterlambatan konfirmasi pencalonannya mengejutkan banyak orang. Wakil Ketua DPRD Kota Solo Sugeng Rianto mengungkapkan, ada desakan agar tidak ada kotak kosong, berdasarkan informasi yang diterima. Ada ketakutan soal pandangan, apalagi jika mendapat suara terbanyak. Itu akan sangat memalukan, tidak hanya untuk Gibran tapi juga untuk presiden, kata Sugeng, satu-satunya anggota parpol yang tidak mendukung putra Jokowi. Ia pun yakin pencalonan Bagio adalah tentang menghindari skenario itu. Di sisi lain, Bagio membantahnya. Sementara itu, baik tim sukses Gibran maupun pihak kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar atas tuduhan itu. Menyebut dirinya sebagai kandidat anti kemapanan, Bagio didukung organisasi sosial, organisasi massa, yang kurang terkenal bernama Tikus Piti Hanata Baris. Saya mencalonkan diri karena kemampuan saya demi mematahkan kemapanan, untuk menunjukkan siapapun dapat memilih dan dipilih. Namun sekalipun maju sebagai independen, sejumlah pengamat menilai pencalonannya pun aneh. Pasalnya, ia tak punya modal sosial atau politik yang kuat dengan organisasi massa ataupun jaringan politik manapun. Kandidat Solo ini seperti datang dari antah berantah. Begitu komentar Wawan Masudi, pakar politik dari Universitas Gadjah Mada. Untuk memenuhi syarat sebagai independen, Bagio pun wajib mengumpulkan hampir 36.000 tanda tangan. Menurut juru bicara tim sukses Bagio, Budi Yuwono,
Mereka pertama kali mengumpulkan KTP dari pintu ke pintu pada awal 2019. Mulanya mereka menghindari media sosial karena khawatir partai politik akan menghalangi kampanyenya. Anehnya, beberapa orang yang diwawancarai Reuters di Solo mengaku baru mendengar Bagio pada bulan September saat ia mendaftarkan pencalonannya, meluncurkan laman kampanyenya dan mengaktifkan media sosial. Reuters pun berbicara pada sejumlah orang yang masuk dalam daftar tanda tangan dukungan, tapi membantah dukungan mereka untuk Bagio. Salah satunya adalah paralegal Tresna Subagio. Saya tidak pernah memberikan dukungan saya pada Bagio. Saya juga tidak menyerahkan KTP. Sementara itu, menurut Johan Syafaat Mahanani dari kelompok pemantau pilkada, kasus serupa ada puluhan. Mereka pun hanya orang biasa yang takut melapor ke pihak berwajib. Warga lainnya mengatakan pada Reuters bahwa ada 2 orang bertamu ke rumahnya dan memotret KTP-nya. Setelah itu baru alasannya dijelaskan. Ia juga menambahkan bahwa setidaknya ada 7 tetangga mengalami hal serupa. Tim kampanye Gibran tidak menanggapi pertanyaan keaslian dukungan Bagio. Sementara itu, tim kampanye Bagio menjelaskan bahwa mungkin saja ada 1 atau 2 kesalahan dalam pengumpulan tanda tangan, tapi tak sampai ribuan. Menurut penjelasan seorang komisioner setempat, Suryo Baruno, 14.000 nama yang terdaftar untuk Bagio dianggap tidak memenuhi syarat setelah 2 putaran verifikasi. Kemudian tim kampanye itu mencari tanda tangan tambahan untuk memenuhi target. Bawaslu secara terpisah mengatakan telah menyelidiki laporan penyalahgunaan KTP tapi tak menemukan pelanggaran. Manuver Gibran pun mirip dengan yang dilakukan oleh ayahnya. Ia mengendarai sepeda ontel menuju KPU saat mendaftarkan pencalonan. Hal yang sama dilakukan ayahnya saat maju sebagai presiden. Soal tudingan hendak melestarikan politik dinasti Indonesia, Gibran mengatakan bahwa ia menyambut semua kritik. Pria 33 tahun ini yakin dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan lebih banyak orang sebagai wali kota daripada sebagai seorang pengusaha. Menurut jajak pendapat Kompas pada Agustus tahun ini, hampir 61% responden tidak menyukai politik dinasti. Namun di Solo, pemilihnya pragmatis.